Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jine Kawardani dengan NIM 120 19030. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan materi dari webinar dengan topik Communicating Your Research. Di topik ini terdapat 3 subtopik. Yang pertama adalah social impact, yang kedua ensuring visibility, dan yang ketiga adalah inclusion and diversity for researchers. Subtopik yang pertama, social impact. Berdasarkan latar belakangnya dalam jurnalisme dan sosiologi, dia mulai mengeksplorasi metode partisipatif yang inovatif seperti For Voice setelah bergabung dengan tim peneliti di penelitian terapan untuk Pusat Penelitian Bantuan terhubung sebagai ethnographer pada tahun 2017, termasuk penelitian terbarunya. Melakukan penelitian aksi partisipatif dengan komunitas orang yang hidup dengan penyakit kronis dan penyakit tak terlihat rheumatoid arthritis. Jadi pembicara kita hari ini akan menekankan mengapa empati sangat penting dalam penelitian. Dalam konteks ini, empati memainkan peran sentral untuk memahami kebutuhan dan preferensi individu yang terlibat dalam penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengumpulkan informasi yang akurat, tetapi juga membantu komunitas beradaptasi dengan tantangan penyakit kronis mereka. Melalui berbagai metode kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi dimensi emosional dan psikologis dari kondisi tersebut, memberikan suara yang lebih autentik untuk individu yang terkena dampak. Selain itu, empati dapat memfasilitasi hubungan yang lebih kuat antara peneliti dan partisipan, menciptakan lingkungan yang aman dan saling mendukung. Dalam pembicaraan ini, pemateri akan menyampaikan beberapa contoh konkret dari keberhasilan integrasi empati dalam penelitian dan bagaimana hal tersebut berkontribusi pada hasil yang lebih positif dan inklusif. Dengan menggunakan pendekatan seperti photo invoice dan penelitian aksi partisipatif, kita dapat menciptakan wawasan yang lebih besar dan solusi berdampak yang memenuhi kebutuhan setiap individu. Kemudian subtopik yang kedua adalah ensuring visibility. Mengapa Anda harus mengambil resiko keluar dan berbicara dengan orang-orang melalui media yang agak tidak dibatasi ini? Pembicara di webinar kali ini merupakan seorang yang bertanggung jawab untuk pemasaran menggunakan media sosial. Jadi, itu juga termasuk menggunakan grup di Mendeley dan juga menggunakan saluran sosial kita seperti Facebook, Twitter, blog, dan sebagainya. Sebagian media sosial dapat menampilkan bakat seseorang dengan sangat baik. Media sosial bukan hal baru. Konsep media sosial kembali ke puisi John Donne yang mengatakan bahwa tidak ada manusia yang merupakan pulau dengan sendirinya. Sebagai spesies, kita memiliki kebutuhan inheren untuk berkomunikasi, terhubung dan berbagi ide, dan itu sudah ada selama sistem pos ada. Seperti yang ditunjukkan oleh sejarawan Caroline Winterer, di zaman ketika surat adalah satu-satunya teknologi yang tersedia untuk komunikasi jarak jauh. Ribuan rantai korespondensi menghubungkan orang-orang di sekitar Atlantik, memungkinkan hubungan intelektual dan emosional yang mendalam untuk membentuk hubungan antara orang terpelajar di seluruh dunia. Tetapi, untuk apa dia menggunakannya? Itu adalah jaringan untuk mendapatkan reputasi. Jika seseorang adalah bagian dari jaringan media sosial, yang bisa disebut Republic of Letters. Pada dasarnya mempelajari orang mendapatkan reputasi mereka dengan berkomunikasi satu sama lain, mempresentasikan eksperimen mereka, mempresentasikan pertemuan mereka, seseorang secara khusus mempresentasikannya kepada Royal Society. Itu merupakan cara yang bagus untuk bertukar pikiran, khususnya tentang listrik, tentang botani, tentang sains secara umum, ada juga yang bertukar hasil. Dan yang terakhir adalah inclusion and diversity for researchers. Pembicara webinar kali ini adalah anggota Self-Press dan akan sering berbicara dengan beberapa contoh dari Self-Press. Tetapi juga membawa beberapa contoh tambahan dari rekan kami, The Lancet, serta grup penerbit besar Elsevier. Dan saya ingin memulai dengan penafian bahwa saya tidak bermaksud presentasi ini bersifat preskriptif dengan cara apapun, tapi juga berharap ini akan mendorong percakapan yang konstruktif tentang inklusi dan keragaman dalam bidang pekerjaan khusus peneliti. Dalam konteks ini, penting untuk mencatat bahwa keragaman dan inklusi tidak hanya menguntungkan bagi para peneliti,
tapi juga kualitas peneliti itu sendiri. Dengan melibatkan individu dan komunitas yang beragam, kita dapat melihat tantangan dari sudut pandang yang berbeda dan menciptakan solusi inovatif. Oleh karena itu, saling memahami dan saling menghargai akan menjadi kunci bagi pertumbuhan dan kemajuan seluruh industri penelitian. Sebagai tambahan, perlu diingat bahwa menjadi inklusif dan beragam tidak hanya bermanfaat bagi komunitas peneliti itu sendiri, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas karya yang dihasilkan serta memperkaya pemikiran dan perspektif yang ada. Mendengarkan berbagai suara dan pandangan dari individu dengan latar belakang yang berbeda akan membawa kita kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang sedang diteliti. Di era globalisasi seperti saat ini, kolaborasi yang efektif antar peneliti merupakan kunci penting untuk menghasilkan penelitian yang bermakna dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada salah kata dan kalimat yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan sekian.